A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Asar rahimahullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji surat An-Nazi'at. Sampai sore ini insya Allah kita akan membahas ayat 34 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa bulizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dibacakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at mulai ayat 34 sampai ayat 39. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah, dan ini tentu menjadi perhatian bagi kita sebagai umat Islam. Yang pertama, Allah menyampaikan fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika datang malapetaka atau tomah yang besar. Jadi tomah itu maknanya malapetaka. Tomah itu maknanya bisa jadi banjir, luapan, sesuatu yang meluap. Ini istilah yang disampaikan oleh Allah, karena kiamat itu kan semuanya meluap. Air yang ada di laut meluap, yang ada di dalam bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan apa? Athqalaha, beban berat yang ada di dalamnya. Jadi meluap semua. Makanya ini menggunakan redaksi tomah kubur, malapetaka yang besar. Bapak Ibu, setiap manusia itu akan mengalami fase mendapat malapetaka. Cuma
Kalau kita bicara tentang personal, malapetaka kita itu kan kecil-kecil. Nah, kalau malapetaka kolektif dan yang besar itu namanya tomatul kubro. Jadi sesungguhnya yang kita alami itu hanya malapetaka kecil. Sifatnya individu, sifatnya personal. Nah, sebagian ulama membagi kiamat jadi dua ya. Pertama kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu malapetaka yang menimpa manusia secara personal, secara individu ke individu. Mungkin di antara kita ada yang kesandung, tapi di antara kita ada yang malapetakanya bentuknya kejeduk, ada yang sandal hilang, ada yang duitnya hilang, ada yang anaknya sakit. Ini kan bagian dari malapetaka yang akan menimpa setiap manusia. Dan kita tidak usah kemudian tapi malapetaka yang menimpa kita semua, kita ikhtiari baik zahir dengan cara zahir, kalkulasi matang agar kita tidak terkena malapetaka, juga batinan dengan memproteksi diri. Sebenarnya kan Islam juga mengajarkan tentang proteksi diri dari sesuatu yang tidak kelihatan. Karena kita tahu kejadian yang ada di muka bumi ini bukan semata-mata kausalitas. Kita sebagai mukmin memahami betul bahwa ada invisible hand, ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang misterius, yang kadang tidak bisa kita nalar, tapi itu terjadi. Nah, makanya Rasulullah pernah menyampaikan, manusia, kalian itu punya 360 apa ini? Rasulullah Indonesia. Sendi ya. Jadi kalian itu kata Nabi punya 360 sendi. Nah, sendi ini bahasanya jenengan yang butuh dipelajari. Nah, sendi ini perlu untuk diproteksi. Maka Rasulullah menyampaikan, semestinya kalian itu bersedekah untuk menjaga 360 itu. Kemudian Rasulullah memberikan alternatif, kalau Anda mau silahkan proteksi. Nah, ini kan proteksi batiniah namanya. Proteksi batiniah, silahkan Anda sedekah atau sebagai pajak atas 360 sendi yang diberikan oleh Allah itu dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Nah, artinya Bapak Ibu, malapetaka yang menimpa kita itu bisa jadi karena tukang pajak ini. Insyaallah, sekali lagi kita tidak melihat sesuatu itu hanya masalah kausalitas, bahwa saya kejatuhan cecah itu karena cecahnya kepleset, kok terlalu naif hingga kita. Kenapa cecah itu bisa jatuh menimpa kita? Kalau kita kepleset, kalau kita kejeduk, kalau kita ketipu, kenapa? Apakah sekedar kita itu lalai? Tapi kan faktornya bukan hanya kita. Ada orang yang ingin nipu, ada kesempatan, ada pertemuan, yang semuanya itu kan sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan. Nah, kembali ke masalah ini, nanti suatu saat akan datang namanya tomatul kubro. Ada yang menyebutkan bahwa malapetaka yang besar atau bencana yang besar itu adalah nafkhatusnya, tiupan sangkakala kedua. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Jadi tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua, pada saat itu sekalian manusia dibangkitkan dari tidurnya, dari kiamat. Jadi ini gini, Bapak Ibu. Sebagian ulama itu mengatakan kiamat itu ada 2 pasangan. Tiupan pertama, hancur. Tiupan kedua, dibangkitkan. Nah, lebih reposo mana kehancuran yang dilihat oleh mata dengan hancurnya bumi ini, dengan terbangnya gunung-gunung, lalu
semua bangunan ambruk. Ini dahsyat. Tapi dahsyat mana dengan ketika dibangkitkan di mana manusia menuju itu. Jadi enak dipateni, oh enak diwilki. Atau ginilah bahasanya dibalik, susah dimatikan apa susah dihidupkan. Nah, Bapak Ibu analisa para ulama itu justru melihat kiamat yang pertama kan menuju kerusakan dan mati. Ketimpa, benda, kelelep, mati. Itu kan kiamat pertama. Kiamat kedua atau tiupan yang kedua itu bukan mati, tapi mati digergeti kaum malaikat terus bangun menuju pertanggungjawaban. Enak dipateni apa ditangekno kan ngoten. Susah ditangekno apa susah dimatikan. Dalam konsep jangka panjang ya susah dibangkitkan. Sudah bangkit ini Bapak Ibu tidak mati lagi. Sesudah bangkit tidak mati. Lah kalau ketiban nopo mati ya nggak apa. Lah yang dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan, maka begitu dibangkitkan Bapak Ibu. Dan kita semua nanti akan mengalami semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada saat manusia dibangkitkan, yang pertama mereka ingat adalah memori amal yang dia pernah lakukan. Ini dawuhnya Allah, yauma yatadzakkarul insan, hari di mana manusia itu ingat. Kalau hari ini Bapak Ibu, otak atau memori masa lampau kita, memori jangka panjang kita itu banyak yang sudah lepas. Nah, kita itu kan punya memori jangka pendek, punya memori jangka panjang. Kalau dalam teori menghafal, teori menghafal, ini menghafal Al-Quran itu tidak ada teori bagus. Tidak ada teori bagus, pokoknya tak teori. Tapi kan kadang ada teori. Nah, yang bikin teori itu pernah menghafal atau tidak? Karena saya pernah tanya, jenengan kok punya teori seperti ini? Jenengan yang bisa menghafal? Belum Ustaz, belum. Lebih ya, teori kok belum dipraktekkan. Tapi ini terbukti. Nah, yang terbukti untuk siapa? Bisa bapak teori. Nah, Bapak Ibu, kan otak kita itu kan ada otak sadar, ambang sadar, bawah sadar. Nah, ketika di ambang sadar ini kan pelajar kan yang sadar seperti ini. Oh ini, oh itu, saya mengingat ini, saya mengingat itu. Tapi yang di bawah sadar itu kan munculnya tiba-tiba. Dan tidak mudah bagi sebagian orang untuk memunculkan sesuatu yang termemori sudah lama. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Hadisnya jenengan itu ketika mati tidak usah. Hadis yang ada di memori sini itu Bapak Ibu. Kan ini hari Rabu tanggal 29 November. Apa yang jenengan lakukan tadi jam 1 sampai jam 2, sebagian kan masih ingat di memori jenengan, tapi sebagian hilang. Tapi apa benar-benar hilang itu? Kan enggak. Di hadis kita itu masih. Ketika kita mati, nanti bangkit, hadis itu fresh, new. Seakan-akan perbuatan yang kita lakukan selama hidup, mulai dari kita lahir sampai kita mati, itu teringat semua. Ini yang dimaksud dengan surat An-Nazi'at ayat 35. Dan jenengan tidak punya kuasa melupakan. Nah, saat ini kan bisa eko bali dilupakan bisa kan? Tapi kalau di surga, semua orang akan mengingat apa yang telah dilakukan. Maka pada saat itu ada orang yang sangat bahagia, padahal tidak ada apa-apa, karena mengingat alhamdulillah ya Allah, dulu saya sempat ngaji. Nanti Bapak Ibu, yang paling berkesan bagi kita di akhirat bukan ketika kita dapat duit miliaran. Yang paling berkesan pada saat itu ketika kita sholat, ketika kita zikir,
ketika kita ngaji, ketika kita baca Quran, itu memori kita akan membuat kita sangat-sangat bahagia pada masa itu. Pada masa itu, nah sekarang mungkin betul kita ingat, oh kemarin saya ngaji biasa aja. Ya iya, masih di dunia, masih di dunia. Nanti Bapak Ibu, orang yang mengingat seperti ini, kalau dia ingat dosa, nangis dia. Penyesalan terbesar bagi orang kafir adalah karena mereka menganggap dunia ini sebentar. Di juz 18 itu ada ayat yang menjelaskan kurang lebih ini. Wahai orang kafir, berapa hari, berapa waktu kamu hidup di dunia? Nah, mereka menjawab, mereka menjawab, sehari atau setengah hari. Jadi kata orang kafir itu, mereka hidup di dunia itu hanya sehari atau setengah hari saja. Itu yang di juz 18 ada itu. Apa ayatnya? Berapa hari kamu, berapa waktu kamu hidup? Qala yaumin aw ba'da yaum, itu ayatnya. Oh ini Al-Mu'minun 113. Nah 112 pertanyaannya. Dia Allah berfirman, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Nah ini Allah tanya kepada orang kafir. Karena orang kafir kan banyak yang minta kembali ke dunia. Kemudian mereka menjawab, ini orang kafir yang menjawab Bapak Ibu. Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Hati-hati Bapak Ibu. Semakin mendekati kiamat, prediksi Nabi, beliau mengatakan nanti ada satu masa di mana 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Kalau jenengan udah merasa bahwa jenengan hidupnya seakan-akan cepat sekali dan tiba-tiba tua, tiba-tiba mati, hati-hati, jangan sampai itu dibawa sampai dia memiliki anak. Ketika nanti ditanya oleh Allah, kamu hidup berapa waktu di muka bumi ini? Kok tidak sempat sholat? Kok tidak sempat ngaji? Kok baca Quran tidak bisa? Sebenarnya kamu hidup di dunia berapa tahun tuh? Jawabnya kan, labithna yauman aw ba'da yaum. Jadi sehari atau setengah hari. Bapak Ibu, kita harus ingat ya, karena Allah akan membuka memori kita. Ini belum dihisab loh Bapak Ibu. Yang kita baca ini, ayat ini belum bicara tentang audit. Audit kan data malaikat. Nanti malaikat akan mencocokkan data yang ada pada diri kita. Yang pertama itu kita diberikan ingatan atas perbuatan kita yang membuat kita itu menyesal, dan menyesal itu tidak enak. Menyesal itu tidak enak. Ketika kita menyesal, kenapa waktu itu saya tidak begini? Kenapa? Jadi kenapa seandainya jikalau itu akan muncul tiap saat. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma'unna fi ashabis sa'ir. Itu kan kafir ngomongnya begitu Bapak Ibu. Seandainya kami mendengar, biar kontul makirat saya ingin ngomongin lau kunna nasma'u, kalau kami mendengar, au na'qilu, atau kami menggunakan akal. Dikatakan ini itu yang kedua akal akan menyesal. Ma'unna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan mungkin terjerumus ke sini. Jadi mereka itu menyesal. Nah, jangan sampai faidah ja'at at-tawmatul kubra, ketika datang bencana yang besar, terus yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, kemudian kita diperlihatkan apa yang kita
bukan melihatkan, kita diingatkan, belum diperlihatkan. Kita diingatkan apa yang pernah kita lihat. Kemudian wa bulizatil jahimu liman yara. Pada saat itu Bapak Ibu, mata itu bisa melihat apa ya bahasanya? Kayak tembus pandangan. Jadi gini, kita berada di sini. Tahulah ini contohnya Yaumul Masyar. Pada saat itu Bapak Ibu, ada orang yang matanya itu pandangannya ke depan, yang dilihat itu neraka jahim. Padahal sebenarnya orang lain, entah bahasa kita halusinasi, atau memang matanya ditembus pandangan, atau matanya itu diperlihatkan itu. Mungkin kayak teknologi ini bukan kacamata ini. Jadi yang dilihat dia tidak sama dengan yang dilihat oleh orang lain, dan itu nyata di hadapannya. Wa bulizatil jahim itu maknanya bahwa diketoke, dicetake. Itu namanya wa bulizatil jahim, dicetake, digamblanake. Bagi siapa? Ternyata bukan bagi semua yang dibangkitkan, 5 untuk orang yang melihat. Jadi banyak nonton hantuan, hantu, aku agendai, tapi itu hantu benar, padahal enggak. Tapi ini bukan halusinasi. Nah, ini teknologi di akhirat nanti, tidak tahu saya bagaimana Allah menciptakan itu. Yang jelas Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Maka Bapak Ibu, buatlah diri kita ini menjadi orang yang tidak menyesal atas apa yang kita lakukan. Buatlah diri kita itu pantas melihat sesuatu yang bukan jahil, ya, bukan neraka. Makanya sejak di dunia mata kita dilatih. Apalagi bapak-bapak, dosa bapak-bapak itu kan paling banyak mata. Menurut analisa Imam, siapa ya, Imam Ghazali kalau tidak salah. Kalau dosa yang sering muncul bagi ibu-ibu itu lisan. Jadi ya memang ada bedanya. Di Quran itu ada qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki, tahan pandangan. Nah, jadi biar mata ini nanti melihatnya ke tempat yang baik. Saat mestinya kita harus melihat sesuatu. Diwabulisat, diketokake, dicetake, digamblangake. Terus kemudian Bapak Ibu, Allah menjelaskan lanjutannya. Fa'amma man tagha, adapun orang yang tagha itu maknanya melampaui batas. Jadi ada yang sebagian mengartikan melampaui batas itu dengan kalimat tagha, dan ada dengan kalimat-kalimat seperti mu'tadin. Mu'tadin itu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Cuma maknanya beda. Kalau makna pokok orang-orang yang melampaui batas itu bahasanya adalah melampaui batas dalam urusan kemaksiatan. Ada lagi togho dalam konteks ketiga namanya bagho. Bagho itu maknanya juga melampaui batas. Nek bahasa santri biasanya dimaknai lanjut. Jadi togho yo lanjut, bagho yo lanjut. Nah, lanjut itu dipetakan. Kalau bagho itu lebih cenderung kepada urusan harta benda, kalau togho itu lebih kepada urusan perbuatan. Maka Fir'aun lebih cocok diunekkan togho.
karena dia ngaku Tuhan, perbuatannya sungguh sangat jelek. Itu Firaun. Urusan dunia, dia urusan harta, dia cenderung relatif aman. Artinya dia bukan koruptor, dia bukan orang yang pelit. Itu kelemahan dia itu di pokoknya. Makanya Allah mengatakan innahu tagha. Firaun itu melampaui batas. Ketika menyampaikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, dia datangi Firaun, innahu tagha, dia melampaui batas. Nah, ini tagha juga. Artinya ketika orang itu melewati batas, kemaksiatannya melampaui batasan-batasan normal, jadi di atas rata-rata, dia tagha atau melampaui batas, wa athar hayatad dunya, dan mementingkan kepentingan dunia. Wah, ini apa ini? Yusiruna, ya, wa athar hayatad dunya, dan mementingkan kepentingan dunia. Jadi orang yang melampaui batas, maksiatnya sampai di atas garis rata-rata, kemudian lebih mementingkan kepentingan dunia. Ini ada riwayat dari Jubair, dari Tohab, beliau berkata, Allah Hudzaifah, sahabat Hudzaifah mengatakan, akhafu ma akhafu ala hadhihi ummah. Yang paling saya khawatirkan, kata Hudzaifah, ini bukan Nabi ya, ini sahabat namanya Athar sahabat. Yang saya khawatirkan dari umat ini adalah ayu asiru ma yarawna ala ma ya'lamuna. Mereka mementingkan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka ketahui. Lebih percaya pada penglihatannya daripada ilmunya. Jadi ada sebagian manusia yang memang dia itu tidak mau menggunakan ilmu. Yang dia lihat itu visualnya, yang dia lihat. Itu kata sahabat Hudzaifah, saya itu khawatir kalau umat ini nanti akan mementingkan apa yang mereka ketahui. Mereka lihat, dunia ini kan dilihat. Kata, ini bicara konsep dunia dan akhirat. Akhirat itu diketahui, dunia itu dilihat dalam konteks hari ini. Nah, yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau itu khawatir menungso itu mentingke sing didelok, mementingkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Saat ini dia berpikirnya jangka pendek, hanya bagaimana urusan laut, bagaimana urusan mata, bagaimana urusan kesenangan, bagaimana menumpuk-numpuk harta. Nah, yang dia lihat itu yang mempengaruhi hidupnya. Tapi pengetahuan dia tentang kiamat, pengetahuan dia tentang akhirat, dia beda. Nah, ini yang disebut wa athar hayatad dunia, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, tentu dibandingkan akhirat. Maka Allah pernah menyampaikan di juz 21, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan sedang dolanan baik. Kata Allah begitu. Wa inna ad-daral akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang hakiki. Nah, ini bahasanya Hudzaifah, yang hakiki itu yang diketahui, yang main-main itu yang dilihat, yang dirasakan. Jadi sebagian orang, dan itu sangat dikhawatirkan, lebih cenderung memilih yang dilihat daripada yang diketahui dan diyakini. Masalahnya bukan hanya pilihan. Kata Allah, orang yang begitu pokok wa athar hayatad dunya fa
innal jahima hiyal ma'wa. Itu masalahnya. Loh, kalaupun sequensi pilihan tidak ada apa-apa, jangan pilih presiden A, B, C, kan apa-apa nih. Rasanya juga kebukilan dulu. Oke, pilihan sekedar hanya pilihan. Masalahnya kalau ada orang memilih melalui batas, memilih kehidupan dunia daripada akhirat, maka ayat 39 mengatakan fa innal jahim, sesungguhnya neraka hiyal ma'wa, itu tempat kembalinya. Artinya rumah yang disediakan bagi orang tersebut nanti di saat pas dan kematian adalah neraka. Al-ma'wa itu tempat kembali. Jadi kalau Bapak Ibu habis dari kantor pulang, itu namanya ma'wa, tempat kembali. Kalau kita bepergian jauh ke luar negeri atau sudah 13 tahun lalu pulang, itu namanya ma'wa. Kata Nabi, kita di dunia itu merantau. Ada yang merantau 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Nanti kita kembali ke tempat hakiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Kembalinya pada Allah. Panggonane jenengan ngendi. Nah, kalau memilih asal hayat dunia dan Allah, maka tempat kembalinya, rumahnya adalah neraka. Bahkan para ulama menyampaikan, sesungguhnya setiap bayi yang lahir, termasuk saya baca dengan, itu punya kapling di surga dan kapling di neraka. Jangan punya apa itu? Punya kapling di surga, punya kapling di neraka. Tinggal jangan mau milih yang mana. Kalau jangan memilih kapling surga, maka yang neraka akan diwarisi oleh orang lain. Tetapi apabila panjenengan milih kapling surga dan pilih kapling neraka, maka kapling surga akan diwarisi oleh orang lain. Jadi space-nya sudah ada, bangunannya yang masih kosong. Amal solih kita lah yang membangunkan itu. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan, siapa yang menjelaskan, siapa yang mentakwil, menjelaskan, ngomong tentang Quran dengan hawa nafsunya, maka silahkan pesankan tempat duduknya di neraka. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Hawa ini monggo jadikan ini sebagai satu motivasi bagi kita untuk lebih meyakinkan diri kita kembali bahwa dunia adalah tempat yang sementara, tempat kembali sesungguhnya adalah nanti. Karena jangan sampai yang disampaikan Hudzaifah itu masuk ke dalam relung hati kita. Apa yang kita lihat, dunia yang kita hadapi, yang kita utamakan, yang kita ketahui, kita singkirkan. Ya, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa mampu mengambil hikmah pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.